Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berapa banyak kita merasa sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pasti akan bebas dari hukuman, kita bebas dari pengadilan Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, tidak ada satu orang pun yang terbebas dari pengadilan tahta Tuhan. Kita semua pasti diadili. Dan kita semua pasti berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan jelas yang ada di dalam Kristus Yesus, berarti apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita, perbuatan kita, itu harus benar-benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau dikatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, kita perbuat, seharusnya sesuai dengan hati dan perasaan Tuhan. Sudah tidak ada lagi tuh tipu-tipu dikit, ngomong bohong-bohong dikit, nggak ada. Kalau masih ada seperti itu, ada orang yang masih bohong-bohong dikit, kira-kira itu di dalam Tuhan Yesus Kristus nggak? Nah, jawab sendiri kan? Bukan saya yang menjawabnya. Ini indikator yang harus bisa kita lihat. Dan kita bisa menilai seseorang dari sini karena firman Tuhan jelas katakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya yang mereka meyakini saja tetapi tidak mempraktekkan. Tidak. Di dalam berarti kita bukan hanya percaya tetapi kita terjun di dalamnya bersama-sama dengan dia, meneladani dia di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas percaya tetapi kita mempraktekkan. Setiap kita bisa mengatakan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa buktinya? Mulut boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau tindak tanduk dan perbuatan kita tidak menunjukkan Tuhan dalam hidup kita, sia-sia. Orang-orang yang meninggalkan keyakinannya dan masuk dalam keyakinan yang lainnya, dia bisa mengubah cara hidupnya, cara berpakaiannya, penampilannya. Dia bisa rubah mengikuti apa yang diyakini. Orang di luar Yahudi masuk dalam Yahudi, golongan Yahudi, dia bisa mengikuti penampilannya. Menggunakan jubah panjang, dipelihara janggutnya, dia pakai tutup di kepalanya, cara bicaranya, ngomongnya. Dia bisa ikuti sedemikian rupa. Maaf ya, orang yang percaya Yesus selalu dia berpindah keyakinan. Dia bisa dan berani mengikuti apa yang dia yakini selanjutnya. Dan dia berubah cara berpakaiannya, cara berbicaranya. Semua dia ikuti. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita saat ini tidak meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mengikuti bagaimana dia hidup. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mengambil keputusan ketika ada masalah, pencobaan dan penderitaan dalam kehidupan ini. Kan kalau berbicara masalah pasti tidak ada yang tidak punya masalah. Di sini ada yang tidak punya masalah? Yang punya masalah angkat tangan. Ayo, saya nggak akan lanjutin khotbahnya dulu, siapa tahu dulu ada yang punya masalah, angkat tangan. Nah, makanya lihat deh, wajah-wajahnya bermasalah semua. Nah, kelihatan ya. Yang penting angkat tangan ya. Nah, setiap kita pasti punya masalah. Tuhan Yesus bangkit, dia menang. Dia lewatin masalah gak? Dia lewatin problem gak? Ngelewatin penderitaan gak? Bapak Ibu Saudara dan saya pengen menang. Kalau pengen menang, berarti kita harus melewati pencobaan. Harus melewati segala hal yang tidak mengenakan daging kita. Ketika kita bisa melalui semuanya itu dan menghadapinya dengan baik, kita baru bisa menang. Kalau kita katakan aku menang tapi tidak melewati semuanya itu, belum teruji. Belum teruji.
Ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang sama yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus, roh itu juga yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi kehidupan kepada kita, memampukan kita untuk bisa menang kalau kita mengetahui caranya, berjalan dengannya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Firman Tuhan jelas katakan tadi, tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup di dalam Kristus. Kalau kita mau terbebas dari penghukuman, kuncinya cuma satu. Kita harus hidup di dalam Kristus, itu kuncinya. Mau bebas dari penghukuman? Yang mau dihukum angkat tangan? Yang gak punya pilihan. Ini saya bingung, ada orang gak ya? Pasti setiap kita maunya bebas dari penghukuman. Nah, kuncinya jelas kita harus hidup di dalam Kristus.